ويسر عيوبنا ويكشف كروبنا ويبدو كل حوائجنا حوائجنا وحوائج الآخرة ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم أموات المسلمين في هذا القرية حمد المسلمين جميع المسلمين الله تكشف برحمة المغفرة الحياة في الجنة إلى رؤوس شفينا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي وأخوانه من الأنبياء المرسلين وآلكم الصحابة أجمعين منهم سيدنا مهاجر الله أحمد بن ياسين بكير المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما فروعهما زلكوك عليهم أجمعين Lalu Sayyidina Sultan Al-Mala Imam Al-Awliya Gautal Akabir Samsul Semua Semua Nufus Al-Habib Abdullah ibn Abi Bakar Al-Adrus Awladi Sayyid Al-Aqtab Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Wal-Habib Ali Wal-Habib Sayyid Al-Habib Hussein bin Abdullah Al-Us Al-Akbar Wa jami silsilat Al-Adrusiyah Wa jami jani Sayyidina Alawiyah Wa Muslim Sayyidina Fakhrul Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Sayyidina Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Wa Syekh Ali bin Abdullah Baris Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Wa Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Habib Muhammad bin Husain bin Tahir وأصولهم وفورهم وإلى رؤوسنا الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي وسيدنا الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن وعمر البار سيدنا الإمام الحبيب حسن بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن أحمد الهداد وسيدنا الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأصولهم وفورهم وإلى أرواح أكتاب الأقارب سيدنا الإمام شيخ عبد القادر سيدنا شيخ إبراهيم بن سيدنا محمد سلمان المدني سيدنا محمد الغزالي سيدنا محمد البصري وأصولهم فرهم أن أرتقى شيخ رحمة والمغفرة حضريات في الجنة وإسلام المسلمين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وبارك لنا في رجاب شعبان بالغنا رمضان وعلى كنية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى وسلم بسير الأسرار الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Majuan sedikit Bapak-bapak. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masuk di dalam Syahrullahir Rajab. Bulan yang di situ salah satu daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam riwayat yang diriwayatkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Hajar bahwasanya siapa orang baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, maka Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala akan mengharamkan daripada jasadnya, mengharamkan daripada darahnya, mengharamkan daripada tulang-tulangnya, mengharamkan daripada daging-dagingnya disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu amalan kita baca di dalam Syahrullahir Rajab, yaitu baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Di samping daripada istighfar-istighfar yang lain. Sayyidul istighfar dibaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ila akhir, sampai dengan akhir. Itu juga sangat berfadilah untuk kita membaca. Akan tetapi saudara rahimakumullah, kita mesti bedain, ada amalan yang wajib, ada amalan yang sunnah, ada amalan yang mubah. Kalau amalan yang wajib pada saat di bulan suci Rajab, karena kita mau menghadapi bulan suci Ramadan, habis Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban, Ramadan. Apa yang wajib? Yang wajib pertama adalah Saumul Qadha. Kalau ada yang tertinggal bulan puasa kemarin, ya, kita belum qadha daripada qadha bulan qadha saum, belum daripada qadha puasa, maka di bulan Rajab ini bulan yang baik untuk kita qadha daripada puasa kita. Ingat, dalam pengaturan fikih di situ dikatakan, seandainya kita belum qadha puasa, ternyata sudah masuk daripada bulan puasa yang baru, maka di situ wajib baginya qadha 1 dan fidyah 1. Qadha 1 juga fidyah 1. Seandainya bulan depan lagi, tahun depan lagi, ternyata masuk lagi yang baru,
ya, maka di situ wajib lagi godok 1 dan juga ditambah dengan fidyah 2. Godok 1, fidyah 2. Naam, hakadha. Nah, ini perhatikan saudara rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipijit lagi sakit? Kalau lagi bayan boleh, tapi kalau lagi taklim kalau bisa konsentrasi. Ya kan? Karena di situ adab daripada ta'lim, kita mesti benar-benar menghadirkan hati. Insya Allah. Kalau lagi bayan biasa beda. Ya kan, ada perbedaan di situ. Sedikit doang. Ala kulli hal, mudah-mudahan bisa dimengerti. Anak tadi mohon maaf lagi mau ta'lim, ternyata ada telepon dari orang tua. Di situ ada suatu urusan. Kenapa kita segerakan dulu telepon? Karena dipanggil orang tua itu hukumnya wajib untuk kita, bahkan kalau sholat sunnah mesti dibatalin, kan? Kalau sholat sunnah dipanggil orang tua, hatta melalui panggilan telepon kita mesti memenuhi panggilan tersebut. Jadi mohon maaf sedikit. Nah, kemudian amalan yang sunnah tadi istighfar. Jangan kita istighfar tapi godok belum, ya kan? Godok puasa belum tapi istighfar kita baca. Nah ini, ya kan? Tapi kalau balance boleh. Kalau seandainya seimbang, nah istighfar juga, som juga hakada. Wallah syahrullahir rajab. Di situ tidak didengar kecuali hal yang baik. Syahrullahil azam, banyak gelarnya daripada bulan suci Rajab. Nah, salah satu amalan yang afdal di dalam bulan suci Rajab adalah ta'lim. Ya kan? Adalah daripada berkumpul di majelis ilmu. Orang-orang Hadramaut sampai dengan di Indonesia ya dibawa oleh para habaibna, terutama ada satu kalau tadi yang sunnah, kalau sekarang yang mubah. Kedudukannya amaliyah di bulan Rajab, tapi bukan yang sunnah, bukan yang wajib, tapi mubah. Boleh kerjain, boleh enggak, tapi masuk adatus salih. Masuk daripada adatnya orang-orang soleh. Apa adatnya orang soleh kalau di bulan suci Rajab? Mereka mengkhatamkan kitab Sahihul Bukhari. Jadi baca kitab Sahihul Bukhari dibaca berkelompok atau berjamaah atau sendiri-sendiri. Ada satu, Anda pernah nemuin salah satu orang alim, Al-Habib Abdullah Al-Kaf. Di situ dia 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di Yaman. Biasanya seperti itu, setengah tahun. Nah, dia datang dia di satu tempat, di tempatnya dia memang bukan orang yang biasa baca Sahihul Bukhari. Akan tapi dia baca Sahihul Bukhari sendiri, ya kan? Dia baca sendiri Sahihul Bukhari, hakadha. Jadi biasanya pada khataman Sahihul Bukhari. Nah, jadi banyak macam-macam apa yang bisa kita kerjakan di bulan suci Rajab. Mudah-mudahan semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mempersiapkan bulan menanam Rajab, bulan menyiram Sya'ban, bulan menuai hasil daripada bulan Ramadan. Dari awal malamnya di situ, malam 1 Rajab, nazrah min nazaratillah. Ada pandangan daripada pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengkhususkan malam 1 Rajab. Karena malam 1 Rajab disebutkan dalam riwayat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 2 Aid, ya kan? Dan juga malam Jumat, itu adalah malam-malam yang sakral, yang dikhususkan untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita. Qala Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala rahmatal abrar. Wa ammal yadani fahfadhuma an tadriba bihimal muslim. Kemudian lanjut, dan sedangkan tangan kalian, kedua tangan kita, fahfadhuma an tadriba bihimal muslim, jagalah untuk kita tidak suka memukul, daripada memukul orang muslim. Kok memukul? Pukulannya ya memukul daripada memukul orang muslim pakai tangan, nggak boleh. Menyakiti orang muslim. Kan dalam Quran di situ waqatilul musyriki, ya kan? Waqatilul musyrik, kita mesti memerangi. Qatil makna di situ, ya kan? Adalah memerangi kalau diperangi. Kalau nggak diperangi nggak boleh. Kan? Kalau nggak diperangi kita tidak boleh mengganggu. Hatta orang yang musyrik, hatta orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau yang tafsir khusus kita mesti lihat dulu ya. Nah, kita ambil di dalam Syarah Maragil Ubudiyah karya Imam Nawawi
Qal, bahwasanya di dalam wa amal yadani fahfadh an tadribihima musliman aw zimmiyan bighairi masukh syar'iyan kadarbil fil wajh. Nah, jangan di situ kita menyakiti, memukul daripada orang mukmin kecuali ada sebab syariat. Kecuali ada sebab syariat. Ada sebab syariat. Apa sebab syariat? Hukum qisas. Nah, hukum balas itu juga diputuskan oleh daripada hakim, vonis mesti diqisas. Kan? Ini boleh gak? Qisas ini kan macam-macam. Tangan, mukul balas mukul, ya kan? Bunuh balas bunuh. Tapi boleh gak diganti dengan apa namanya? Dengan denda? Boleh. Ada disebut diat. Kan? Dia nggak bisa nih, ya kan? Ingat ya, ini bahan-bahan hukum. Alhamdulillah, ada di Amerika di situ namanya apa namanya klinik hukum internasional. Para pakar tuh suka, ada beberapa profesor, beberapa dokter, beberapa orang-orang apa soleh lah kita sebut, ya orang soleh di dalam keintelektualan. Dia suka belajar di sana. Di Amerika di situ adopsi tentang hukum keadilan, masya Allah, lebih dari 40% diambil dari hukumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin, artinya, nah sekarang kita lihat ada hukum qisas, ada, ini bahan, tapi penerapan masing-masing. Kita punya KUHP, kita punya undang-undang, kita punya apa segala macam. Kan? Ini yang dipelajari dalam kitab. Nah, penerapan dibalikin lagi. Ayo masing-masing negara, masing-masing kerajaan, karena berdasarkan mazhab beda. Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i beda-beda. Ini bahannya. Penerapan mesti diputuskan oleh pemerintah yang berlaku. Hakada. Nah, kemudian di dalam mukul nggak boleh mukul wajah, nggak sengaja atau sengaja. Tidak boleh memukul wajah seseorang, nggak boleh. Waduh, ini kita ikut ini nih perlombaan. Ada perlombaan tampar-tamparan kan? Kan? Atau dia perlombaan tinju-tinjuan kan? Nah, ini masuk kategori mana? Nah, kamu kategori kalau tidak ada sebab syar'i nggak boleh. Kan? Ini bukan sebab syar'i. Ini juga bukan sebab. Tapi ada kaidah likullil qawaidil mustasnayat. Semua daripada suatu kaidah ada pengecualian. Ente mau nampar orang bertanding, ini kalau nampar nunjuk orang tanpa pertandingan dapat apa gitu? Kan? Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan suka menyakiti orang lain. Terutama wajah nggak boleh. Wajah itu dilindungi. Hakada. Oh, ini dalam suatu pendidikan misalkan, ya kan? Boleh iya, boleh enggak. Ingat, kalau qawaidul mustasnayat, kalau kaidah pengecualian, boleh iya, boleh enggak. Kan? Terserah. Tapi kalau yang bagus, tidak. Kalau yang bagus, tidak. Tidak sama sekali. Jangan kita suka daripada menampar atau menunjuk atau apapun bagian wajah seseorang. Hakada. Autadruhu bihima bimusyaratin kasabat kalkautul bi'r aduan faqala Allah subhanahu wa ta'ala Lau anna ahlus sama' wal 'ard ishtaraku fi dami mu'minin lakabbahum Allahu finnar. Hati-hati. Tidak boleh kita ini menyakiti orang lain dengan tangan kita sendiri, ya. Atau wakil aja dah, diwakilin. Bukan tangan kita yang enggak, orang lain lah, ya kan? Ini saya kasih duit, ya kan? Bunuh dia misalnya. Ya kan? Auzubillahi min bukan tangan kita sendiri. Oh enggak. Saya enggak ikut daripada pembunuhan itu. Atau saya tidak ikut dengan pertonjokan itu, perzoliman itulah kita bilang zolim aja. Saya cuman ikut serta sedikit saja. Apa ikut sertanya? Ikut mendukung, ya kan? Ikut nge-like misalkan. Auzubillahi min zalik. Ya kan? Atau ada orang di situ, kita cuman bilang, bukan bilang bunuh, bun saja kita bilang, sedikit atau lebih sedikit daripada itu. Ada hadis Nabi Muhammad SAW,
"Lau anna ahlus samai wa ahlul ardi", seandainya penghuni langit dan penghuni bumi ishtaraku fi dami mu'minin, mereka bekerja sama untuk menumpah darahkan daripada darahnya orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lakabahumullahu finnar, aku akan giring, semua digiring oleh Allah taala, semuanya ke neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua terlibat, ya kan? Semua terlibat, nggak boleh kita ikut keterlibatan hal-hal yang jelek seperti itu. Nauzubillah min zalik. Hakadha, jangan ikut, ya kan? Jangan ikut serta di dalam hal perzalim-zaliman. Hakadha. Wala tu'dhi bihima khalqan min khalqillah. Ini nggak boleh siapa? Orang mukmin doang. Ingat, ada dua kategori orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu disebut dengan harbi, yang satu disebut dengan zimmi. Kalau zimmi wajib dilindungi, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau harbi, orang yang memerangi daripada orang mukmin. Harbi, dia perang. Itu baru boleh diserang, ya kan? Tapi ingat, muqatilu di situ kalau sudah diserang baru menyerang, ya kan? Kalau sudah diserang baru menyerang. Oh, ini dia memerangi umat Islam dengan cara ini, ya kan? Ini dengan cara A, B, C, D, E, F, G dijabarin. Misalkan, secara tidak langsung kita begini. Saudara rahimakumullah, semasyhur apapun seorang dai, seorang ustadz, kalau dia tidak belajar ilmu mantek, nanti bakal bertanggung jawab di mata Allah Subhanahu wa taala. Beda yang disebut dengan fakta, opini, a priori, hal yang ilmiah, yang tidak ilmiah. Hati-hati nih. Zaman sekarang nih, dikit-dikit dajjal, ya kan? Oh ini simbol dajjal. Oh ini nih simbol dajjal. Kayaknya semuanya dajjal, ala kulli hal, ya kan? Ntar kita ke Saudi Arabia lihat lambang polisi dajjal lagi, ya kan? Nauzubillah min zalik. Boleh berpendapat seperti itu, silahkan, tapi bukan bagian dari dakwah yang sebenarnya, saudara rahimakumullah. Lihat di dalam lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat di dalam tahawulatiz zaman, lihat dalam maqalah salafun salih. Hakada, jangan bikin umat Islam jadi was-was. Kalau nggak belajar ilmu mantek, semuanya dianggap benar. Ala kulli hal. Jadi umat Islam was-was. Sampai nanti hadis tentang kiamat, ya, hadis tentang kiamat di situ 1500 terpercaya. Wah, tahun 1500 kiamat nih. Sekarang sudah berapa nih? 1444. Beberapa tahun lagi kiamat. Hati-hati saudara rahimakumullah. Ya kan? Nauzubillah min dzalik. Nah, balik lagi, harbi perangin. Tapi kalau dia memerangi, zimmi lindungin. Zimmi lindungi. Kalau zimmi lindungi, hakada. Ini yang kita pelajari oleh para guru-guru kita insyaallah. Hakada. Tapi kan Quran ada di situ, ya kan? Asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama bainahum. Orang-orang mukmin itu, mereka itu keras terhadap orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya kan? Asyidda'u 'alal kuffar, keras, ruhama bainahum, sesama orang mukmin mereka rahmat. Al-Habib bin Umar bin Muhammad bin Salim, seorang orang soleh, orang yang hafal Quran, wa ahli tafsir, ya kan? Wa ahli al-fiqh, wa ahli al-wara'. Waktu beliau ditanya daripada nih ayat asyidda 'alal kufar rahama bainahum, keras terhadap orang mukmin dan juga berkasih sayang dengan orang-orang, keras terhadap orang kafir yang belum beriman kepada Allah, dan juga di situ lembut kepada orang mukmin. Apa makna asyidda? Asyidda itu kan artinya keras, lebih perlakuan daripada hal ghairil adat, lebih tasjidil adat, lebih yang biasa A jadi B. Apa kata beliau? Na'am, tasjidu fit tabas. Apa artinya? Contohnya kurang lebih apa yang dijelaskan.
Kalau kita sama orang beriman, senyum kita 5 cm. Asyidda 'alal kufar, keras, maka mesti lebih keras senyuman kepada orang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Kalau orang yang beriman 5 cm sama orang belum beriman, kita mesti senyumin 7 cm, saudara. Ya kan? Kita berakhlak seperti ini sama orang yang sudah mengenal Nabi Muhammad. Yang belum kenal Nabi Muhammad SAW, mesti lebih keras lagi dengan lembutnya kita memperlakukan mereka sebagaimana kita mencerminkan Nabi Muhammad SAW. Ini jalan yang terbaik kita, ya kan? Ini jalan yang terbaik kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha, kurang lebih seperti itu. Kemudian, au tatanawulu bihi malan haraman. Nah, hati-hati perbuatan tangan. Jangan kita suka mengurangi daripada timbangan amaliyahnya. Amaliyah daripada tatanawul bihi malan haraman. Ini tangan di samping untuk menyakiti orang lain bisa juga terjadi di dalam suatu perdagangan atau bisnis kita. Di situ ada sesuatu yang kita curangi. Nauzubillah min dzalik. Nah, enggak boleh nih. Kan? Ada sesuatu yang kita kurang-kurangin. Kal hasil bitatfitil kil wal wazn bisarq, atau dengan nyopet, nyuri, garong, ya kan? Apalagi tuh, kalau nyuri kayu disebut apa? Illegal logging, atau apa? Korupsi, kan? Belum lama tuh, 12 Januari, orang yang korupsi besar di negara Indonesia ini, ya kan? Namanya siapa tuh? Beni Cokro kalau nggak salah, Cakro atau Cokro tuh kan? Divonis nihil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih hidayah kepada hakim. Amin kan, amin ya Rabbal. Gak boleh. Orang yang korupsi wajib digantiin, saudara rahimahumullah. Kan wajib. Orang yang nyopet gak boleh, garong gak boleh. Ada suatu masa ada beberapa orang perampok, dia minta izin sama ulama di sekitaran. Dia datang, ya Syekh, saya minta izin buat halal merampok, ya kan? Keluarkan fatwa halal merampok. Masya Allah. Hati-hati nih. Ada beberapa paham-paham Islam yang di situ paham tersebut dia mengatasnamakan Islam, merampok selain kaumnya halal. Hati-hati nih. Ya kan? Kalau ada terjangkit seperti itu, hati-hati. Jadi nyopet, nyolong selain kaumnya dia halal. Ya kan? Kalau kaum yang lain soalnya belum dibayat. Kalau kaya udah dibayat, jadi saya udah Islam. Yang lain disebutnya harta gonimah. Apa tuh? Harta rampasan perang. Perang dari mana? Ya kan? Nauzubillah min. Nah, ini beda soal. Ini orang minta sama ulama fatwa untuk halal merampok. Ya kan? Karena sebabnya mereka miskin benar-benar. Akhirnya ulama bilang, yang di situ, oke, terpaksa kita keluarkan dalil untuk halal merampok. Yang pertama, sebelum kalian merampok, mesti sholat istikharah dulu. Akhirnya mereka sholat istikharah dulu, ya kan? Jadi menentukan merampok yang mana, ya kan? Yang kedua, diharamkan merampok mereka yang sudah membayar zakat. Jadi boleh merampok yang belum membayar zakat. Syaratnya seperti itu. Ya kan? Oh siap. Akhirnya mereka istikharah dan mereka cari dulu siapa yang belum bayar zakat, ya kan? Kalau belum bayar zakat langsung dicuri. Itu sementara waktu. Tapi jangan dipraktekin, jangan, ya kan? Ntar dari sini salah ngomong lagi. Oh, bolehlah kita istikharah sama cari data. Kan kantor basnya samping, langsung cari data, ya kan? Mana nih yang belum bayar zakat? Nauzubillah min, nggak boleh juga, ya kan? Ini cuman intermezzo saya, tapi terjadi benar. Akhirnya diambil itu orang-orang yang nggak pernah bayar zakat. Haram. Orang yang mencuri ada di situ disebut dengan ku'in. Ku ada disebut dengan bu'in. Ku itu adalah pertemuan jari apa namanya? Ini nih tulang sama tulang. Ini ku itu apa tuh? Kalau belajar ku
Ku itu satu. Kalau kau'ain dua. Bu itu dua nih, mata kaki. Bu satu. Kalau bu'ain dua. Ada makalah dibilang, kita kalau ngomongin agama, seorang ahli agama, dia nggak tahu masalah ku dan bu, ya kan? Berarti dia belum ahli agama. Karena masalah ku dan bu ini dibahas di fiqhul muamalah. Pada saat naik lagi disebut dengan fiqhul jinayat, fikih kriminalitas, pelajari dalam Islam. Apa tuh ku sama bu? Ini adalah batas kalau orang motong tangan, saudara rahimakumullah. Hati-hati, orang yang suka mencuri daripada pencurian orang lain, dia mesti dipotong tangannya, ada peraturannya di situ. Nauzubillah min dzalik. Kalau ente punya tangan di dunia, tapi hati-hati nggak dihukum, tapi di akhirat nanti nggak punya tangan. Nauzubillah min. Kalau di akhirat nggak punya tangan, bagaimana buat bisa sentuhan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kecuali orang yang bertaubat kepada Allah. Kecuali orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum mukallaf itu kapan sih? Saya dulu masih kecil suka nyolong mangga misalkan. Suka nyolong rambutan. Umur berapa, Pak? Ya kan? Oh, masih belum balik, belum dapat dosa. Belum balik, kan? Umur berapa? 9 tahun ke atas. Udah mimpi basah, udah, baru kena. Kalau belum balik, belum. Ya, kalau misalkan belum balik. Mumayyiz, kalau mumayyiz keputusan hakim lagi. Apakah bisa dia disahkan ibadah? Kalau ibadah sah. Tapi kalau perbuatan dia belum berakal yang sempurna. Mesti akal, mesti balik. Ya, ala kulli hal. Ternyata nyolong manggahnya masih kecil, belum dapat. Udah besar lagi, punya, nanti dibahas. Ya kan, nggak boleh. Itu masuk dalam kategori sarakah. Sarakah. Ada sarakah, ada juga di situ disebut dengan gosbun, gosop. Kalau gosop itu kita memakai sementara, punya orang lain kembaliin lagi. Nggak nyuri, enggak. Ya kan? Ada sendal orang, pakai tapi nggak izin. Pakai sebentar, habis pakai saya taruh lagi. Nah ini gosok, pulpen misalkan di kantor nih, ya kan? Punya orang, pakai dulu, selesai taruh lagi. Nah itu gosok. Gosok juga masuk dalam kategori sarakah kalau seandainya nggak ridho dipakai orang yang di situ. Maka dari itu nauzubillah min dzalik. Au ta'zi bihi ma ahad min al-khaliq. Kada'wat wa daf'. Hati-hati. Atau mengganggu daripada semua orang mukmin atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau di situ menghalangi seseorang kepada hal yang baik, nggak boleh. Orang mau jalan kita halangin, nggak boleh. Kan apa namanya, kita taruh sesuatu, yang sesuatu tersebut ternyata bisa jadi karena perbuatan tangan kita, bisa orang susah lewat, nggak boleh. Nanti ditanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa tahwif bihima fi amanah wa diyah. Nah, atau di situ wa takhawwanu bihima fi amanati wa diyah. Berkhianat terhadap amanat. Nah, nauzubillah min dzalik. Syuf dalam Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dalam surah Yasin. Di situ Allah Ta'ala berfirman ada suatu hari yang hari tersebut lisan dikunci oleh Allah Ta'ala. Nah, pada saat dikunci lisan tersebut, yang berbicara itu tangan dan juga kaki. Tangan tersebut nanti mereka bakal mempunyai mulut. Dalam riwayat dikatakan 70.000 mulut. Nanti mereka bakal bicara ya Rab begini, ya Rab begini. Mereka bakal disaksikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Maka dari itu kalau bisa nih buat nebus dosa, ya, buat nebus dosa, mungkin ada yang, kalau ada yang mesti dikembalikan haknya, kembalikan haknya. Oh ini saya pernah korupsi 2 miliar, saya kasih 2 miliar kepada yang saya korupsiin. Saya pernah mencuri atas nama rakyat, saya kasih rakyat 2 miliar, ya kan? Saya pernah mencuri suatu yayasan, ya, saya kasih yayasan ini 2 miliar juga, ya kan? Nggak tahu orang yang saya curi udah kemana tahu. Saya sedekah atas nama orang yang pernah saya curi, ya kan? Atau saya sedekah atas nama orang saya pernah minjem duit, yang minjem tersebut nggak tahu ada di mana.
dia sudah pindah ke luar negeri, ke luar kota, saya sedekah, pahalanya buat orang tersebut. Tapi kalau seandainya diminta, saya kasih lagi. Jadi niatkan kalau sedekah hakun nas alayya, saya sedekah bukan hanya untuk diri, tapi juga untuk hakun nas, haknya manusia terhadap diriku, ya kan? Ada haknya manusia, saya kembalikan. Nah, kemudian orang tersebut mengkhianati amanat, nah ini nggak boleh. Atau sesuatu yang di situ jaminan. Wa yahfadhu 'inda al-amin wa da'ata yakuna 'inda mal ghair. Ini jaminan nih, sesuatu dipakai, nauzubillah min zalik. Au taktubu bihima ma la yajuzu natq bihi fa inal kalam ahadul lisanain. Atau kita menulis sesuatu juga jangan zalim kepada orang lain. Imam Ghazali bahasanya apa? Bahasa Imam Ghazali? Imam Ghazali bilang, karena tulisan itu adalah salah satu dari lisan. Masya Allah, kita bilang tulisan, tunya itu dari kala satu, ya kan? Tulis, lisan itu dari kata lisan, salah satu lisan, tulisan, kan? Wallahu a'lam. Karena yang menentukan daripada bahasa kita yang kita pakai bahasa ini, yaitu Syekh Ali Ali Haji yang ada di Pulau Penyengat, itu orang alim, orang soleh di daratan mana, Sumatera, Riau sana. Itu orang soleh, dia menentukan semuanya serapannya diambil banyak serapan dari para ulama. Tulisan itu adalah salah satu daripada lisan, kata Imam Ghazali. Ini bahasanya lisan. Fahfaz galam, maka kita mesti menjaga sesuatu yang kita tulis. Yajibul bilisana anhu kama qala Zunnun al-Misri bilang apa? Ma min katibin illa sayabla wa yabqa dahra ma katabat yadah. Singkatnya begini, sesuatu yang kita ucapkan itu bisa hilang. Tapi kalau sesuatu yang kita tulis itu bisa abadi. Kan? Beda dong, kalau ngomong beda. Kalau misalkan di situ tulisan beda, ya kan? Wa yabqa dahru ma katabat yadah. Dan juga di situ yabqa, bakal abadi sesuatu yang ditulis. Kalau yang enggak ditulis enggak abadi. Fala taktub bi kaffika ghaira syai', maka jangan kita menulis dengan tangan kita sesuatu yasurruka fil qiyamah antarah, yang nanti di yaumil qiyamah bakal terbuka kita punya aib, bikin kita malu. Ini zaman dulu Imam Nawawi bilang seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang saya bilang, kan, bukan kita yang nulis, kita nggak nulis, tapi kita cuman meng-share, ya kan? Ada berita apa? Share. Ada berita apa? Share. WhatsApp, Telegram, Facebook, semua media sosial. Bukan dia yang nulis, tapi dia share orang lain. Nauzubillah min zalik. Kalau itu sesuatu yang salah, ingat hadis Nabi SAW. Lau anna ahlus sama wal ard ishtaraku fi dami mu'min lakabuhum nar. Seandainya orang daripada orang mukmin, seandainya penghuni langit, penghuni dunia, dia mengganggu orang mukmin sampai tertumpah darah orang Islam, orang beriman, maka digiring semua ke dalam neraka. Nauzubillah min. Maka dari itu jangan suka meng-share yang di situ bikin hal tidak baik, informasi yang belum valid. Kita ada Kominfo, kita punya tapi kita ini konsumsi hal-hal yang berbau tidak benar, masih suka. Nauzubillah min. Cukup dari diri kita, udah, jangan dulu. Kalau yang baik share, yang nggak baik jangan di-share. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan. Mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya Rabb.
Ini tentang masalah dulu waktu mulai berkarya. Di kampung itu teman banyak. Suatu hari mungkin ya anak muda masih suka dengan agama. Jadi ada bebek itu, istilahnya bebek yang kita lempar atau kita dapat, kita goreng bersama-sama, lalu kita makan. Lalu pertanyaan saya, setelah terjadi hal tersebut, sekarang ada di kita mati. Bagaimana cara kita meminta maaf kepada orangnya? Apakah kita harus datang menemui pemiliknya atau dengan kita harap bertaubat dulu? Mohon penjelasan. Alhamdulillah. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan terhadap hakun nas atau haknya manusia terhadap diri kita sendiri. Pertama dilihat dulu, masihkah ada koneksi kita terhadap orang tersebut. Kalau misalkan masih ada, maka dari itu kita menemui orang tersebut dengan lisan atau dengan tulisan bahwa kita pernah dulu ya bebekmu pernah saya makan tanpa izin, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini pelajaran untuk yang lain. Jikalau di situ sudah tidak tahu di mana dan bagaimana, maka hal tersebut digantikan, kata para ulama kita sedekah yang sesuai dengan apa yang pernah kita ambil tersebut. Oh, saya pernah makan tadi kan bebek tuh. Oh, kalau gitu saya ambil bebek yang baru, saya sedekahkan bebek ini untuk pesantren. Nah, di situ pahalanya tersebut untuk orang yang pernah kita ambil. Kurang lebih seperti itu. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika 20 tahun yang lalu dengan nominal sekian, dan sekarang saat ini saya ingin untuk membayar, apakah nominalnya harus sama atau ada ketentuan lain? Naam. Naam. Nah, ini apa namanya pertanyaan yang luar biasa. Saya dulu cuman punya utang 100 rupiah. Oh, berarti saya keluarin 100 lah sekarang. Kan gitu kan? Karena 100 tersebut ala kulli hal kalau zaman sekarang beda. Kan gitu kan? 100 itu zaman dulu, jangan zaman sekarang. Allah Ta'ala berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya semampunya kalian. Nah, kemudian kalau kita ambil di dalam hukum zakat nih, yang di situ kita lihat, emang kalau zakat nugud, zakat di situ uang itu diambilnya semata-mata dari langsung nugud lah, ditimbang di situ dari emas dan juga perak, diambil dari zakat emas dan juga zakat perak. Maka dari itu Pak, begini, kalau ditimbang dari standar perak berapa jumlahnya? Kalau ditimbang dari standar emas berapa jumlahnya? Kalau ditimbang tanpa hal tersebut dua-duanya berapa nominalnya? Silahkan. Mana ketentuannya? Ketentuan tersebut di dalam berhutang, akad gardan disebut dengan di dalam apa namanya, ada beberapa fikih kontemporer di situ disebut dengan akad meminjam. Itu seperti apa? Kalau ada suatu kesepakatan akad tersebut, saya minjem ya dengan standar emas, maka wajib hukumnya membayar dengan standar emas. Saya minjam dalam standar perak, wajib dia mesti membayar dengan standar perak. Saya pinjam tidak dengan standar apapun, hanya meminjam, tapi ada tulisan dua-duanya, maka nggak ada urusan di situ. Tapi seandainya kita merasa diri kita
Karena yang namanya muamalah la bai'a illa an taradin. Tidak ada jual beli kecuali kalian itu ridho, begitu. Ya kan? Kalau sama-sama ridho, ini sah. Begitu juga di dalam hutang piutang. Dia bilang, oh nggak bisa. Anda ini ngutang sama saya 1000 tahun 1974. 1000 ini zaman dulu, zaman sekarang itu sudah sekian. Nah, kalau dia nggak ridho, kalau dia ridho, dimaafkan ala kulli hal. Jadi tergantung. Ada gak perjanjian? Kalau nggak ada perjanjian, balik ke standar. Tetap uang, ya kan? Kalau kita mampu, enggak. Saya mampu kok. Begini, saya panjangnya cerita. Kita singkat dikit. Ada satu orang, dia 3 orang nih. Nabi Muhammad SAW yang cerita. Nah, salah satu dari 3 orang yang terjebak di dalam goa, yang goa tersebut tertutup dengan batu. Itu kan kisahnya tahu kan, masyhur. Kita cuma ceritain yang dia bertawasul dengan kebaikan. Salah satunya dia itu kan cerita, dia itu kan bilang, ya Allah, ada satu orang daripada budak yang di situ saya lagi bayar. Ternyata orang tersebut yang kerja denganku dia sudah pulang. Suatu saat dia balik lagi minta haknya. Yang tadinya gaji dia itu dia jadi miskin, dia jadi bangkrut. Gaji tersebut dipakai oleh dia untuk membuat suatu perdagangan. Pas dia minta, mana minta, aku minta hakku. Hakmu ini sudah menjadi aset yang banyak. Akhirnya diambil semua aset itu. Dan saya ikhlas. Jadi jangankan dengan rupiah, jangankan dengan emas, jangankan dengan perak. Ternyata uang tersebut sudah berkembang, kemudian dia ridho untuk diambil, itu boleh. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan, silakan. Satu pertanyaan terakhir. Tidak ada? Oh antum, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sedang sholat bersama di waktu setelah maghrib. Dan ada di sana ada musafir yang lebih dari 3 orang. Kita berusaha terlambat, kita melihat mereka sholat bersama, kita gabung dengan niat sholat maghrib. Sementara mereka sholat isya. Setelah mereka sholat isya, kita gabung di situ untuk mengawal kita. Apakah kita sekarang kita lanjut atau bagaimana? Apakah kita ingin mereka? Atau kita lanjut saja dalam kita serahkan dua hal. Nah. Apakah kita ingin mereka atau kita? Alhamdulillah. Nah, sholat berbeda dengan niat yang berbeda, tapi di dalam satu jenis sholat yang sama hukumnya sah. Contoh orang ba'diyah, kita maghrib. Orang qobliyah, kita maghrib. Misal kita adaan, itu sah. Yang pertama dasarnya itu dulu. Ya, orang atau sholat apapun yang jenisnya itu sama dengan ruku dan sujud, kecuali sholat jenazah. Yang sholat jenazah itu kan diri, kan nggak ada ruku, nggak ada sujud. Yang kedua, pada saat mendapati niatnya jenis sholat sama, akan tetapi kaifiatus sholat yang berbeda. Jikalau hal tersebut masih di dalam koridor sunnah, kan ada sunnah ayat, ada sunnah ba'ad. Oh dia ini tasyahud, nggak masalah. Tahiyat, kita ikut tahiyat, nggak masalah. Padahal kan kita mesti tahiyat kedua, dia nggak tahiyat kedua, dia tahiyat ketiga, misalkan seperti itu. Nah, kasus ini menarik. Ternyata keempat, ini udah 3. Kita nggak bisa manggil lagi, nambah lagi. Ada di dalam peraturan fikih disebut dengan niyatul mufarraqah. Jadi kita cuma ikut 1, 2, 3. Pada saat imam tersebut berdiri, maka dalam hati kita nawaitu mufarraqah lillahi ta'ala. Saya niat memisahkan diri dari imam. Nah,
Niat mufarraqah ini banyak sebab. Contoh, misalkan kita lagi dalam sesuatu, tapi ingat ya, mufarraqah tersebut, saya niat mufarraqah itu artinya niat memisahkan diri dari jamaah, habis itu langsung kabur, nggak boleh. Kita mesti menyelesaikan sholatnya, menyelesaikan dengan cara, contoh, kali keadaan darurat dalam dalam jamaah, ternyata mau tidak mau kita mesti sholat ini mesti cepat, niat mufarraqah karena sebab syariat. Jadi yang tadinya sang imam masih 2 rakaat, ternyata kita sudah ngebut langsung 4 rakaat, itu boleh kalau ada sebab syariat. Nah, sebab syariat tadi disebut dengan salah satunya seperti itu. Atau kita tahu dalam sholat berjamaah, kita kenal, oh ini imamnya ini hati-hati nih, ya kan? Saya tahu ini imamnya bukan orang Islam misalkan, nauzubillah, ya kan? Nah ini mufarraqah, nah ini bisa. Jadi niat mufarraqah itu beda ya. Kalau seandainya niat mufarraqah sama disebut dengan sholatul khauf, sholat orang yang sedang berperang, sholat dengan orang yang sedang ketakutan, beda lagi. Atau sholat dalam keadaan musibah, Allah yahfadzuna wa iyyakum, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita, itu beda lagi tuh. Kalau misalkan lagi ada inian gempa, apa yang kita lakukan? Bertahan atau nggak bertahan? Ada belasan makalah ulama di situ. Salah satunya gampangnya diambil 2. Yang satu dia masih bertahan karena masih kuat. Yang 2 lagi, oh enggak, dia jalan aja ke sana, dihindarin dulu. Oh enggak bagus sih, dia jalan ke depan atau kemana. Habis itu dia tadi lanjut, tadi dari 2 rakaat lanjut ke rakaat ketiga, rakaat keempat. Jadi Islam itu mudah, ya kan? Jadi tanpa takbiratul ihram lagi, kan? Dan nggak usah diisyaratin, isyarat. Misalkan ternyata imamnya jalan, ya udah makmum jalan dulu, ya kan? Sama-sama jalan. Jadi seperti itu. Jadi macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. اللهم بارك لنا في رجاب شعبان بلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.